Shalom, Jemaat GBI Ciujung. Kita bertemu kembali di ibadah online GBI Ciujung tanggal 22 Agustus 2021. Namun sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mohon perhatiannya sebagai berikut. Yang pertama, saudara, untuk ibadah kita masih tetap menggunakan ibadah online, yaitu via aplikasi YouTube ataupun Facebook Group GBI Ciujung. Kemudian yang kedua, setelah ibadah ini, saudara, ada ibadah Abi yang biasanya menggunakan YouTube. Namun kali ini menggunakan aplikasi Zoom. Ya, nanti linknya akan dibagikan sebelum jam ibadah. Ya, jam 10.30 sebelumnya Abi akan memakai aplikasi Zoom. Kenapa pakai aplikasi Zoom? Karena ibadah Abi kali ini ada dilaksanakan dalam rangka kemerdekaan. Ya, jadi ada berbagai lomba yang menarik. Ya, kalau Zoom kan satu arah, kalau YouTube itu satu arah, tapi Zoom itu bisa interaktif. Oke, jadi 10.30 setelah ini ada ibadah Abi menggunakan aplikasi Zoom, di mana linknya akan dibagikan sebelum jam ibadah, dan kemudian juga akan ada perlombaan sehubungan dengan rangka kemerdekaan, memperingati kemerdekaan HUT negara kita. Hari Kamis, saudara, hari Kamis ada doa dan puasa seperti biasa jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk hari Sabtu, saudara, Sabtu tanggal 28 Agustus, ada ibadah WBI Ciujung. Baru pertama kali ya, WBI Ciujung yang dimulai jam 4. Ya, jadi mungkin seterusnya WBI akan ibadah di Sabtu keempat. Di setiap Sabtu keempat menggunakan aplikasi Zoom. Ya, nanti linknya akan dibagikan di dalam grup WBI. Ya, jadi sekali lagi hari Sabtu tanggal 28 Agustus ada ibadah WBI yang dimulai jam 4 sore dengan menggunakan aplikasi Zoom. Nomor 5, dana pembelian mixer, saudara. Dari yang dibutuhkan 55 juta sudah terkumpul 10.325.000. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terbeban mau menyumbang ataupun ikut berpartisipasi, silakan transfer ke nomor rekening gereja. Ya, nomor rekening gereja. Kemudian kolekte, perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat saudara transfer ke nomor rekening gereja seperti yang tertera di sisi sebelah sini, ya, sisi sebelah sini. Kemudian kita nanti pada akhir ibadah akan berdoa untuk yang berulang tahun. Ya, di minggu ini yang berulang tahun adalah Ibu Pendeta Agustina tanggal 22 Agustus hari ini. Terus kemudian Saudari Gracia Gabriela tanggal 26 Agustus. Kemudian Saudari Ana Kristiadi tanggal 26 Agustus. Dan Ibu Tresia Roland tanggal 27 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur padamu. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas perlindungan-Mu buat kami, Tuhan, jemaat di Ciujung. Kami yakin dan percaya, Tuhan, melalui masa ini kami rasakan, Tuhan, Engkau selalu ada pada setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami akan ibadah, biar kami boleh berdoa, Tuhan, untuk jalannya ibadah. Walaupun secara online, Tuhan, biar Engkau boleh memakai kami semua yang terlibat. Dari yang WL, dari yang membawakan firman-Mu juga, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk yang operator video juga, Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Makasih Bapa, biarlah Tuhan, walaupun ini ibadah online, tapi kami boleh tetap merasakan bahwa Engkau ada. Roh Kudus Engkau tetap hadir dalam setiap rumah-rumah kami. Demikian juga Tuhan untuk ibadah Abi nanti, Tuhan, setelah ini kami juga berdoa, Tuhan, biarlah
ibadah Abi ini juga membawa berkat Tuhan bagi anak-anak kami. Makasih Bapak, makasih Yesus. Demikian juga Tuhan untuk ibadah selama minggu ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak, buat ibadah hari Kamis dan ibadah hari Sabtu nanti Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan, kami akan memuji, kami akan bersorak, kami akan juga menerima berkat daripada firman-Mu Bapak. Kami serahkan ibadah pada hari ini dalam tangan Roh Kudus, biar Engkau boleh pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Makasih Bapak, makasih Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah online GBI Cujuk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Saat ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau besarkan Dia lewat pujian dan penyembahan kita. Pada pagi hari ini kita mau sediakan waktu, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Kita mengucap syukur. Betapa mulianya Tuhan.
dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu Tuhan. Oh Yesus, mau besarkan nama-Mu, kamu tinggikan nama-Mu Yesus. Karena pujian kami Tuhan, nama-Mu boleh disenangkan. Yes, amin. Tuhan yang besar Yesus. Oh Yesus, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari kita tinggikan Dia. Oh, haleluya Yesus, kami tinggikan Kau Tuhan, Kau yang kuagungkan, Kau yang kumuliakan Yesus. Glory, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Kau yang baik, Kau Allah yang baik. Glory, haleluya, oh haleluya Yesus. Oh terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Bapa. Yes, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Yesus, kami membesarkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, Kau boleh disenangkan Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh amat dan teramat baik Yesus buat kami Yesus. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Kau mau beracara Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau boleh disenangkan Tuhan melalui pujian kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya kalau pada pagi hari ini Tuhan selalu hadir buat kita, amin. Ada sukacita pada pagi hari ini ya. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan Aba ya Bapa. Kini kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang hidup. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Yesus. Bentuk hati kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa.
siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan murahkan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Yes, dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, pakailah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana, biarlah Tuhan mau bentuk hati kami, Yesus. Yes, amin. Demikian hidupku di tangan-Mu, urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Tuhan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, oh, amin. Ya Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkat juga yang akan membawakan firman Tuhan.
Tuhan. Biarlah melalui hamba-Nya Tuhan, Kau mau berbicara buat kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema buat kami dan keluarga kami, Yesus. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Dengan sukacita saya kembali menjumpai saudara semua di dalam ibadah online pada hari ini. Dan saudara, tema kita tetap membahas tentang ladang yang sudah menguning. Tentu di dalam ladang yang sudah menguning itu diperlukan juga adalah penuai-penuai ataupun saksi-saksi Tuhan, alat-alat Tuhan, pengerja-pengerja Tuhan di tengah ladang yang sudah menguning itu, untuk kita menuai hasil dari ladang yang menguning tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang anak Tuhan, seorang tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bagaimana di dalam kehidupannya dia boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa di mata Tuhan. Mari saudara kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Petrus yang kedua. 2 Petrus yang kedua, ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara, sampai di situ saja. Tetapi kita akan melihat satu kalimat yang begitu menarik di dalam pembacaan kita pagi hari ini, yaitu yang mengatakan bahwa Nuh pemberita kebenaran. Pagi hari ini kita akan belajar melihat dari sisi lain kehidupan Nuh, yang kalau kita kenal tentu Nuh terkenal juga dengan bahtera yang luar biasa besarnya itu, ya. Bagaimana Nuh bekerja, bagaimana Nuh membuat bahtera itu berdasarkan desain daripada Allah. Dan pagi hari ini ternyata kita melihat di dalam surat Petrus ini, Petrus memberikan predikat khusus kepada Nabi Nuh, yaitu sebagai seorang pemberita kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan pemberita? Kalau pemberita, ya, kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberita itu adalah seseorang yang menyampaikan berita, seseorang yang menyuarakan berita, ya. Kalau kebenaran tentu itu adalah berita yang benar. Kebenaran itu adalah yang otentik, sah gitu ya, sah. Jadi itu betul-betul beritanya tentang kebenaran. Dan Nuh mendapatkan predikat pemberita kebenaran dari Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana caranya Nuh hidup sebagai pemberita kebenaran. Mari kita membuka firman Tuhan yang selanjutnya. Kita buka, tentu kita akan melihat sejarah kehidupan Nabi Nuh di dalam Kejadian. Kejadian yang ke-6, saudara, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-9. Kejadian 6 ayat ke-9, demikianlah firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi bagaimana caranya, dengan apa Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran? Kalau kita baca tadi di dalam ayat ini, ternyata Nuh mampu menjadi seorang pemberita kebenaran melalui cara hidupnya yang berbeda dengan orang sezamannya pada waktu itu. Saudara,
kalau kita melihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, zaman Nuh itu adalah zaman di mana dosa begitu memenuhi, menguasai kehidupan manusia. Bahkan Allah menyesal telah menciptakan manusia karena dilihat oleh Allah setiap kali dalam kehidupan manusia pada zaman itu selalu membuahkan kejahatan. Jadi bisa dikatakan bahwa kejahatan itu tidak hanya dilakukan sekali-sekali, tidak dilakukan kadang-kadang. Tapi kalau kita melihat di sini bahwa kecenderungan hatinya, firman Tuhan catat, kecenderungan hatinya selalu melakukan dosa, selalu berbuahkan dosa. Jadi saudara, pada zaman itu, Nuh ada di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu. Tetapi firman Tuhan juga mencatat, di tengah kejahatan, kebobrokan moral yang terjadi pada zaman itu, Nuh mampu hidup berbeda, dan firman Tuhan catat, dia hidup tidak bercela. Sementara orang lain hidup itu penuh dengan celah, penuh dengan dosa, tapi Nuh hidupnya berbeda dengan yang lain. Dan inilah yang membuat Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran melalui cara hidupnya yang berbeda dengan yang lainnya. Saudara, tentu ini tidak mudah ketika kita berada di satu lingkungan yang semuanya berdosa, semuanya mempraktekkan dosa itu sepertinya bukan dosa, ya. Jadi menjadikan dosa itu sesuatu yang ya sehari-harinya memang begitu, berbuat dosa. Tetapi kita ada di situ, Nuh ada di situ, itu tentu tidak mudah, saudara, ya. Karena Nuh berani mempertontonkan imannya, berani mempertontonkan gaya hidupnya, cara hidupnya yang berbeda. Dan itu membuat Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara apa Nuh menjadi seorang pemberita kebenaran? Kita lihat di sini, yaitu melalui apa? Cara hidupnya yang berbeda dengan yang lainnya. Berbedanya itu bagaimana? Apakah yang lain berdosa, Nuh lebih berdosa? Tentu tidak. Nuh hidup bertentangan dengan keadaan pada waktu itu, dengan cara hidup pada waktu itu, dengan gaya hidup pada waktu itu. Kalau orang lain sering berbuat dosa atau dosa menjadi makanan sehari-hari, tapi Nuh menjauhkan dirinya dari dosa. Nuh belajar berupaya untuk dirinya tidak terpengaruh oleh kehidupan itu. Dosa yang mungkin dihalalkan bagi Nuh tetap tidak bisa halal kalau dosa itu. Dan itu membutuhkan perjuangan yang tidak kecil, yang tidak sederhana dari seorang Nuh. Tapi kenapa Nuh mampu hidup berbeda dengan yang lain? Bagaimana caranya? Bagaimana Nuh bisa memiliki kehidupan yang tidak sama dengan lingkungannya pada waktu itu? Bagaimana dia bisa berbuat hidup dalam kebaikan, sementara yang lain berbuat dalam dosa, tapi Nuh bisa hidup dalam kebenaran. Mari kita melihat di dalam kalimat tersebut, saudara. Ya, rahasianya apa, saudara? Rahasianya karena Nuh itu hidupnya memang bergaul dengan Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pergaulannya dengan Allah ini, saudara, Nuh bisa membedakan apa yang benar di mata Tuhan, apa yang tidak benar di mata Tuhan, apa yang berkenan di mata Tuhan, dan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan Nuh itu dikatakan di sini bergaul dengan Allah. Saudara, kalau dikatakan bergaul itu artinya Nuh memiliki satu hubungan yang begitu dekat, yang begitu akrab, yang begitu karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan teman kita, bergaul dengan sahabat kita, dari hari ke hari kita sering meluangkan waktu ngobrol,
Bahkan mungkin ketika tidak masa pandemi kita bisa bertemu muka dengan muka, ya. Kalaupun di dalam masa pandemi ini kita dibatasi, kalau yang namanya kita bergaul, tentu kita suka ngobrol, mungkin melalui WA, ya. Kita suka menyapa, sampai sedemikian kita sering bertemu dan bergaul karib, sampai kita bisa mengenal dengan baik teman kita atau sahabat kita ini. Apa yang menjadi kesukaannya dan apa yang tidak menjadi kesukaannya, ya. Bahkan mungkin saking kenalnya, mungkin kita sudah bisa menduga kalau saya melakukan A, pasti reaksi dia B, gitu ya, karena saking kenalnya gitu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu hubungan yang dimiliki oleh Nuh dengan Tuhannya. Karena Alkitab mencatat, Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Dalam hari-harinya kalau orang lain itu bergaul dengan dosa, Nuh bergaul dengan Tuhannya, Nuh bergaul dengan Allahnya. Sehingga dia tahu bahwa kalau hidup sesuai sama dengan lingkungannya, itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih daripada itu, saudara, begitu bergaulnya Nuh dengan Tuhan, sehingga dia memiliki kemampuan untuk menyenangkan hati Tuhan saja dalam kehidupannya. Dia mau hidup saja bergaul dengan Tuhan. Dan tentu, saudara, dalam prosesnya hidup yang berbeda ini dengan lingkungan, tentu tidak mudah bagi seorang Nuh. Mungkin banyak pertanyaan, mungkin juga banyak cemoohan, ya. Mungkin orang juga meledek dia. Kenapa hidupmu seperti itu? Sementara kita hidup dalam kesenangan dunia maksudnya, ya. Kalau kita melihat bahwa Nuh itu tidak hidup bercela, artinya juga bisa dikatakan bahwa Nuh itu hidup tidak bahagia menurut dunia, ya. Tapi dia mendapatkan tempatnya tersendiri ketika dia memutuskan untuk tidak hidup sesuai dengan lingkungannya pada waktu itu. Dia hidup sesuai dengan apa yang Tuhannya mau. Dan itu menjadi modal besar bagi Nuh untuk dia bisa menjadi seorang pemberita kebenaran ketika dia bisa mengenal Allahnya dengan benar, saudara. Ya. Seorang pemberita kebenaran harus memiliki pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang apa yang mau diberitakan. Jadi, sebagai seorang pemberita kebenaran, Nuh memberitakan itu melalui cara hidupnya, melalui gaya hidupnya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Nuh tidak menjadi pemberita kebenaran melalui kata-kata? Saya yakin tidak, saudara. Nuh juga pasti menjadi seorang pemberita kebenaran juga melalui kata-kata. Kenapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ketika kehidupan seseorang berbeda dengan lingkungannya, seperti tadi saya sudah singgung bahwa itu pasti menjadi pertanyaan dari orang banyak, ya, bahkan cemoohan. Tapi ketika ada orang bertanya, ya, kenapa Nuh kamu hidupnya berbeda dengan yang lainnya? Saya percaya sebagai orang yang dipandang benar di hadapan Tuhan, pasti dengan kasih dia akan berbagi. Kenapa saya harus hidup berbeda dengan kalian? Dan kenapa saya berani menanggung resiko ini? Sementara kalian semua sama, saya sendiri yang berbeda. Saya mempertahankan pengenalan saya akan Allah. Saya tahu bahwa Allah itu tidak berkenan ketika kita hidup di dalam dosa, dan saya berupaya untuk tidak melakukan dosa di dalam hidup ini. Dan tentu Nuh berbagi cerita itu, berbagi kesaksian itu dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang pemberita kebenaran, Nuh bisa menjadi alat Tuhan dengan cara yang sangat efektif ketika dia memutuskan untuk tidak tercemari oleh lingkungan atau orang-orang sekitarnya, oleh dunia pada zaman itu. Itu yang pertama, saudara, yang kita mau melihat. Bagaimana kehidupan Nuh sebagai seorang pemberita kebenaran.
berikutnya yang kita bisa pelajari dari kehidupan Nuh tentu adalah tentang ketaatannya. Karena ketaatannya lah kepada Tuhan, dia mampu hidup tidak sama dengan orang yang sejamannya pada waktu itu. Karena dia mau taat sehingga dia memutuskan dalam ketaatannya itu untuk hidup berbeda dengan yang lainnya. Sehingga dia mampu menjadi pemberita kebenaran melalui cara hidupnya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan Nuh itu kita bisa lihat juga ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera yang cukup besar. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 tadi dan kita buka di dalam ayatnya yang ke-22, di situ dicatat bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa Nuh ini adalah orang benar, kehidupan Nuh yang berbeda dengan orang lain itu menarik perhatian Tuhan, maka dipercayakanlah Nuh satu proyek yang besar, yaitu apa saudara? Membuat sebuah bahtera yang juga cukup besar dengan desain yang Allah berikan langsung kepada Nabi Nuh. Tapi desainnya bukan berbentuk gambar, ukuran-ukuran serta jenis kayunya, di mana dia harus dibuat, berapa tingginya, berapa panjangnya, berapa luas lebarnya, bahkan tingkatnya di dalam itu harus ada berapa tingkat. Nah, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Alkitab mencatat Nuh melakukannya itu tepat. Jadi tidak ditambah, tidak dikurang, saudara. Ya, itu tepat. Itu satu bukti ketaatan Nuh yang luar biasa. Ya, mungkin di dalam bekerja bisa saja kita berpikir bahwa terlalu besar, kali Tuhan segini aja cukup, ya, nggak usah besar-besar, nggak usah tinggi-tinggi, repot. Melihat juga pada zaman itu keterbatasan mesin yang dipergunakan, alat-alat yang dipergunakan, saudara. Tetapi dalam segala sesuatunya itu Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkannya. Bahkan kalau di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-5, saudara, Alkitab mencatat kembali bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Ya, kita coba lihat ya di dalam pasal 7 ayatnya yang ke-5, demikian dikatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini dalam bagian cerita yang berbeda, saudara. Kalau yang tadi itu Nuh taat melakukan membangun bahtera sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan secara detail, ya. Kemudian ketika bahtera itu sudah jadi, ya, Allah memberikan perintah untuk siapa saja yang bisa masuk ke dalam bahtera itu, dan Nuh juga taat untuk melakukannya. Jadi Allah perintahkan untuk semua keluarga Nuh, ya, 8 orang termasuk Nuh, dan juga binatang-binatang yang Tuhan sudah tetapkan, yang haram dan yang tidak haram, berapa pasang. Itu saudara bukan pekerjaan yang mudah, tetapi Nuh dengan taat melakukannya tanpa tawar-menawar. Ya, demikian juga ketika dia sudah masuk ke dalam bahtera itu, saudara, kalau saya membaca ini kisah Nuh, ya, kita bisa bayangkan betapa repotnya Nuh pada waktu itu, betapa harus ekstra kerja keras dia, karena selain dia harus memikirkan dirinya, istri, anak, menantu, juga untuk makanan, untuk persediaan pakaian barangkali, ya, juga untuk persediaan yang lain, untuk kepentingan pribadi sebagai manusia. Dia juga harus memikirkan tentang apa yang diperlukan oleh binatang-binatang itu yang harus masuk ke dalam bahtera. Karena saya percaya ketika Tuhan memerintahkan hal itu kepada Nuh untuk membawa binatang-binatang itu juga masuk dalam bahtera, Nuh juga sadar bahwa dia pun harus memelihara binatang tersebut selama berada di dalam bahtera. Nah, saudara bisa terbayangkan betapa repotnya Nuh, betapa beratnya tugas itu, tanggung jawab itu, karena dia akan berada berbulan-bulan di dalam bahtera tersebut menunggu air bah itu surut.
dan tidak mungkin kekurangan makanan. Jadi harus diperhitungkan segala sesuatunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu luar biasa dimiliki oleh Nuh sebagai seorang pemberita kebenaran. Ya. Dan saudara, ketaatan yang seperti itu, ketaatan yang penuh mutlak juga dimiliki oleh kita sebagai pengerja-pengerja di tengah ladang Tuhan yang sudah menguning. Kita harus memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena ladang yang menguning itu adalah milik Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita adalah pekerja di tengah ladang yang sudah menguning itu, kita punya bos, kita punya atasan, kita punya yang majikan, yang kita harus dengar perintahnya, yang kita harus taat. Bagaimana cara kita harus bekerja di tengah ladang yang menguning tersebut? Tanpa ketaatan, saudara, kita tidak mungkin bisa menjadi seorang pekerja di tengah ladang yang menguning. Kita tidak mungkin bisa menabur, menuai hasil dari ladang yang menguning tersebut. Ladang itu milik Tuhan, jiwa itu milik Tuhan. Jadi biarlah kita juga memiliki ketaatan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk kita berdoa, mungkin bagi orang-orang yang terhilang, ya, ladang yang menguning itu minggu lalu kita dari minggu pertama Bapak Gembala sudah menyinggung bahwa itu bisa saja orang terdekat kita, bisa saja anak kita, bisa saja orang tua kita, sahabat kita, atau bahkan mungkin bisa saja pasangan kita yang belum menerima Tuhan, yang belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, katakan misalnya Tuhan bilang, kamu harus mulai berdoa. Kita harus doa, saudara. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia yang mempunyai ladang kuning itu. Atau mungkin ketika Tuhan mulai berkata, kamu harus mulai bersaksi. Ceritakan bagaimana engkau mengenal aku. Nah saudara, kita harus mulai bercerita. Atau mungkin ketika orang itu sakit, kita mulai harus berani berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mulai mau taat dan Tuhan berbicara, kamu harus berpuasa bagi jiwa tersebut. Kita harus juga berpuasa karena kita mau taat sesuai dengan apa instruksi dari Tuhan kita, dari majikan kita sebagai pemilik ladang yang menguning tersebut. Kalau kita tidak taat, kita bekerja seturut kehendak kita, saudara, kita tidak akan menjadi penuai di tengah ladang yang menguning. Kalau Nabi Nuh memilih-milih kembali, misalnya, Tuhan, binatangnya terlalu banyak yang harus masuk. Tuhan, binatang itu repot ngurusnya. Saya maunya yang jinak-jinak saja. Saya maunya yang lucu-lucu saja binatangnya yang masuk. Lumayan buat hiburan hari-hari ketika saya diisolasi di bahtera tersebut. Gitu ya. Tetapi saudara, tidak ada nego dari Nabi Nuh datang untuk Allah, tidak saudara ya. Ketaatan Nuh itu luar biasa. Dan dia tampil menjadi seorang pemberita kebenaran yang dipercayakan Allah untuk mengerjakan satu proyek yang besar. Dan biarlah ketaatan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai pengerja Tuhan di tengah ladang yang menguning. Hal terakhir yang kita melihat dari kehidupan seorang Nabi Nuh adalah dia adalah seorang yang memiliki ketekunan dan kesetiaan. Saudara, kita melihat bahwa kehidupan Nabi Nuh yang berbeda dengan kehidupan orang-orang yang sejamannya pada waktu itu dilakukannya terus-menerus sepanjang umur hidup dia. Sekian ratus tahun dia setia di dalam hidup benar, di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita juga melihat bagaimana Nabi Nuh dengan setia, dengan tekun mengerjakan bahtera yang begitu besarnya. Dan kita melihat bahwa ketekunan Nabi Nuh, kesetiaan Nabi Nuh itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Kalau orang lain itu mati di dalam hukuman itu air bah, tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan karena Nuh mendapatkan kasih karunia. Kesetiaan dan ketekunan Nuh
itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pada saat ini mungkin ada di antara saudara yang mungkin mulai merasa tawar hati, mulai merasa lemah, atau barangkali sudah memutuskan, saya capek, saya nggak mau lagi menjadi berkat bagi orang lain, saya nggak mau lagi menjadi saksi atau pemberita Injil bagi orang lain, karena mungkin sudah tahunan tidak ada hasilnya kelihatannya. Saudara, kalau melihat hasil secara jumlah saudara, memang Nabi Nuh ini yang selamat hanya 8 orang. Ya, sepertinya tidak sebanding dengan ratusan tahun hidup Nuh menjadi pemberita kebenaran, juga dengan jumlah orang yang ada pada waktu itu. Berjuta-juta orang mati tenggelam di dalam air bah, hanya 8 yang selamat. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa ternyata Tuhan tidak tertarik untuk melihat jumlah dari hasil pekerjaan kita. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada hati kita ketika kita mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat menghargai jiwa, saudara. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan di sini, ketika kita sebagai pengerja Tuhan, sebagai pemberita kebenaran, Tuhan lebih fokus melihat kesungguhan kita di dalam kita mengerjakannya. Jadi saudara, jangan pernah merasa lemah, jangan kita merasa lelah, karena kita tidak melihat perubahan yang ada barangkali. Bertahun-tahun kita sudah mendoakan anak kita, bertahun-tahun kita sudah mendoakan saudara kita, orang tua, bahkan pasangan kita, tapi sepertinya tidak terlihat. Bahkan seperti khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, bahwa mungkin sudah 4M itu kita lakukan begitu lama, sudah mendoakan, sudah menyuarakan, sudah mengajak, tapi sepertinya tidak ada hasilnya. Orang tetap tidak berubah, orang tidak tertarik dengan apa yang kita tampilkan, hidup kita, cara kita berbicara, cara kita menyikapi kehidupan ini, sepertinya tidak tertarik. Jangan lupa saudara, ada Allah di sana yang menjadi atasan kita, yang melihat hati kita, dan Dia tertarik dengan kesungguhan hati kita ketika kita terbeban kepada jiwa-jiwa yang Tuhan sudah serahkan. Dan sebagai ayat penutup, mari kita membuka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika apa saudara? Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap semangat di dalam ladang pelayanan Tuhan. Tetap semangat untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap semangat untuk hidup berbeda dengan dunia. Tetap semangat untuk kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini, melalui kehidupan hamba-Mu, kehidupan Nabi Nuh, yang dia belajar untuk hidup berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Dia berani Tuhan untuk taat kepada Engkau. Dia memiliki ketekunan, dia memiliki kesetiaan kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, seluruh umat-Mu, untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran dalam zaman di mana Tuhan tempatkan kami hidup pada saat ini. Bahkan di tengah lingkungan, di tengah keluarga, dimanapun kami boleh berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak hamba juga berdoa untuk mereka yang mulai pada saat ini barangkali mulai lemah, mulai tawar, mulai undur dari panggilan-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan yang baru untuk setiap mereka. Ada semangat gairah yang baru untuk kami kembali bekerja di tengah ladang-Mu yang sudah menguning ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan doa Yabes. Memberkati aku melimpah-limpah.
Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkenan atas pujian penyembahan kami menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati kami, beri kemampuan kepada kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan mengurapi mereka lebih lagi, supaya Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa dalam pelayanan mereka yang akan datang. Bahkan kehidupan pribadi, keluarga, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada saat ini kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pendeta Agustina. Kami berdoa buat Saudari Gracia. Kami berdoa juga buat Saudari Anna. Kami berdoa buat Ibu Teresia Rulen. Tuhan, Engkau mengenal mereka pribadi, lepas pribadi, lebih daripada siapapun juga. Biarlah Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi mereka sekalian. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani dicurahkan dengan limpah atas kehidupan mereka, supaya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kerinduan dan cita-cita dalam hati mereka. Biarlah Tuhan juga meluluskan sesuai dengan rahmat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri akan tolong dalam perjalanan kehidupan mereka di hari-hari yang mendatang. Tuhan buka jalan, beri keberhasilan kepada mereka. Segala halangan, rintangan, mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, niat orang jahat, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah perjalanan hidup mereka di hari-hari mendatang disertai oleh Tuhan dan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau berkati kehidupan mereka pribadi, Engkau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Engkau berkati keluarga mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini boleh mengikuti ibadah, baik yang hadir di rumah maupun juga di mana saja mereka berada. Bahkan penayangan setelah hari Minggu ini, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menjamah mereka, supaya anugerah Tuhan juga dicurahkan dengan limpah dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, tak lupa kami berdoa buat jemaat yang sedang mengalami masalah, baik sakit maupun juga masalah pekerjaan, masalah kebutuhan ekonomi, masalah keluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang murah hati, biarlah akan menjamah mereka, memberikan apa yang menjadi keperluan mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat-Mu yang telah lanjut usia, Tuhan juga kenal mereka. Tuhan beri penghiburan, Tuhan sertai dan dampingi mereka, supaya di hari tua mereka tetap boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan mereka terus dapat bersukacita di dalam Tuhan. Berkati anak cucu mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami, baik presiden kami dan wakilnya beserta dengan jajaran menteri, bahkan kepala-kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, para lurah, dan kepala desa. Kami berdoa juga buat ketua-ketua RW dan ketua-ketua RT. Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan hikmat akal budi, supaya mereka dalam menjalankan pemerintahan dapat bertugas sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan hati yang penuh dengan takut kepada Tuhan, supaya dapat mensejahterakan masyarakat kami. Kami berdoa juga Tuhan buat lembaga-lembaga lain yang ikut dalam pemerintahan kami, baik yudikatif maupun juga legislatif. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau juga memberkati mereka, supaya bersama-sama seluruh unsur dalam pemerintahan di negara kami ini dapat bersinergi untuk kemakmuran bangsa kami. Kami berdoa buat penanganan COVID, biarlah Tuhan juga akan campur tangan, baik tim medis yang sedang bertugas saat ini Tuhan, baik di rumah sakit maupun juga di tempat-tempat penampungan yang lain. Berikan kekuatan kesehatan, berikan kasih-Mu berlimpah atas hidup mereka, supaya mereka dapat menyalurkannya kepada setiap orang
yang mereka layani. Tuhan Yesus, jaga dan lindungi mereka semua, apapun tugas yang diberikan kepada mereka, baik para dokter, para perawat, para petugas yang lainnya Tuhan, sopir ambulan, bahkan tenaga kebersihan dan yang lainnya. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, tim Satgas yang bertugas, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka, memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Bapak, kami berdoa juga buat vaksinasi yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Biarlah Engkau terus akan memberikan kualitas yang terbaik bagi vaksin yang diberikan untuk bangsa kami, sehingga dapat efektif memberikan imunitas yang baik kepada seluruh masyarakat kami. Kami berdoa buat mereka yang masih mengeraskan hati dan tidak mau vaksinasi. Biarlah Tuhan sendiri akan menjamah mereka, supaya mereka dapat ikut dalam program ini, sehingga kekebalan imunitas kelompok masyarakat dapat terjadi dan penularan dari COVID ini dapat dihindari. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semua program-program yang dilaksanakan. Biarlah Tuhan juga akan campur tangan. Bahkan kami berdoa buat aparat keamanan, buat TNI Polri yang ikut membantu dalam menyelenggarakannya. Tuhan juga memberikan hikmat dan akal budi, kekuatan kepada mereka supaya dapat melakukan yang terbaik. Kami berdoa buat pengembangan vaksin di tanah air kami oleh anak negeri. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat akal budi kepada mereka supaya hal-hal yang mereka perbuat mendapatkan keberhasilan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah berkat Tuhan boleh dicurahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, buka hatimu, pandang Yesus yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat-berkat rohani. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, rahmat dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, urapan dan persekutuan Roh Kudus, biarlah Tuhan akan menyertai engkau sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu ibadah yang akan datang. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.